Petrificus totalis. Pada tahun 1940, militer AS mengembangkan senjata suara yang diklaim bisa melumpuhkan manusia tanpa menyentuhnya. Expecto Patronum! Dengan gelombang frekuensi tertentu, suara ini bisa menyebabkan mual, pusing, bahkan rasa sakit yang luar biasa. Eksperimen ini menunjukkan bahwa suara bukan sekedar getaran di udara, ia bisa mempengaruhi tubuh manusia secara nyata. Menariknya, tanpa teknologi canggih, peradaban kuno telah lama mempercayai hal serupa. Biksu Tibet menggunakan mantra dengan resonansi khusus yang diyakini dapat menyembuhkan dan mempengaruhi kesadaran. Dalam banyak budaya, doa dan zikir dipercaya membawa energi yang bisa mengubah emosi, bahkan kesehatan seseorang. Apakah ini hanya sugesti atau ada sains di baliknya? Apakah kata-kata benar-benar memiliki kekuatan fisik? Atau bisakah manusia menciptakan mantra yang bekerja secara ilmiah? Di video ini kita akan membahas bagaimana kata-kata dapat mempengaruhi realitas dari perspektif fisika, psikologi, hingga penelitian ilmiah. Tonton sampai akhir untuk menemukan jawabannya. Tahun 1960, di sebuah laboratorium di Perancis, Vladimir Giavru dan timnya mengalami sesuatu yang aneh. Mereka tiba-tiba merasa pusing, beberapa mual, bahkan ada yang mengeluh sakit kepala yang hebat. Tidak ada gas beracun, tidak ada zat berbahaya, tapi semua orang merasakannya. Giavru mulai mencari penyebabnya. Setelah serangkaian eksperimen, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Suara infrasonik, gelombang dengan frekuensi terlalu rendah untuk didengar manusia, bisa berdampak langsung pada tubuh. Dalam intensitas tertentu, organ dalam bisa bergetar, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengganggu keseimbangan tubuh. Penemuan ini menarik perhatian militer. Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai bereksperimen dengan senjata berbasis suara. Salah satunya adalah Long Range Acoustic Device atau yang disingkat LRAD. Alat ini memancarkan suara berfrekuensi tinggi dengan intensitas luar biasa. Suara ini bisa menyebabkan rasa sakit di telinga, bisa membuat pusing dan kehilangan keseimbangan. Namun ada yang lebih berbahaya, yaitu infrasonik. Sebuah gelombang yang lebih sunyi dari kesunyian. Dalam beberapa kondisi, gelombang ini bisa menyebabkan perasaan gelisah, bahkan memicu paronia dan halusinasi. Beberapa ilmuwan percaya kejadian mistis atau tempat angker mungkin bisa dijelaskan oleh frekuensi infrasonik. Tetapi jika di tangan yang tepat, apakah suara bisa digunakan lebih dari sekedar senjata? Beberapa ilmuwan tidak begitu saja menerima gagasan ini. Salah satunya adalah James Randi, seorang pesulap sekaligus skeptis terkenal. Ia menghabiskan hidupnya membongkar klaim-klaim supernatural termasuk kekuatan suara dan kata-kata. Bagi Randi, fenomena seperti efek mantra atau gelombang suara yang mempengaruhi pikiran tidak lebih dari sugesti atau kebetulan. Jika benar ada, harusnya bisa dibuktikan secara konsisten dalam eksperimen terkontrol. Sikap serupa juga dimiliki oleh Richard Feynman, seorang fisikawan peraih Nobel. Ia selalu menekankan pentingnya metode ilmiah. Bagi Feynman, sains bukanlah soal kepercayaan, tetapi soal bukti. Jika ada yang mengklaim suara atau kata-kata bisa mengubah realitas, maka harus ada eksperimen yang bisa direplikasi oleh ilmuwan lain. Di sisi lain, ada juga ilmuwan yang menganggap bahwa kita mungkin belum memahami mekanismenya sepenuhnya, bahwa ada sesuatu di luar batas pengetahuan kita saat ini. Meski banyak yang meragukan, beberapa ilmuwan justru menemukan bukti menarik tentang bagaimana kata-kata dan suara bisa mempengaruhi tubuh manusia. Salah satu yang paling menarik adalah kisah Bruce Lipton, seorang ahli biologi sel yang awalnya sangat skeptis terhadap konsep pikiran mempengaruhi tubuh. Di awal karirnya, Lipton adalah seorang ilmuwan yang teguh berpegang pada dogma genetika. Ia percaya bahwa DNA adalah faktor utama yang menentukan hidup seseorang. Namun pemikirannya berubah ketika ia melakukan eksperimen dengan sel induk manusia. Di laboratorium, ia menempatkan sel-sel yang sama ke dalam 3 cawan Petri berbeda, masing-masing dengan lingkungan yang berbeda pula. Hasilnya sangat mengejutkan. Sel yang sama bisa berubah menjadi jaringan otot, tulang, atau lemak, tergantung pada kondisi lingkungannya. Ini berarti gen bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan takdir biologis. Lingkungan, termasuk apa yang kita pikirkan dan rasakan, juga berperan besar. Lipton mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih besar.
Jika lingkungan sel bisa mengubah ekspresi gen, mungkinkah lingkungan mental dan kata-kata yang kita serap setiap hari juga bisa mempengaruhi tubuh kita? Penelitiannya berlanjut pada bagaimana stres dan pikiran negatif bisa memicu pelepasan hormon kortisol yang dalam jangka panjang melemahkan sistem imun. Sebaliknya, pikiran positif dan sugesti yang kuat bisa merangsang pelepasan dopamin dan serotonin yang meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh. Di titik ini, Lipton menyadari bahwa kata-kata bukan sekadar suara yang diucapkan, tapi kata-kata bisa memicu reaksi biologis. Jika stres akibat kata-kata buruk bisa merusak tubuh, mungkinkah kata-kata yang tepat bisa menyembuhkan? Salah satu percobaan paling kontroversial datang dari Princeton Engineering Anomalies Research Lab, atau yang dikenal sebagai Peer Laboratory. Sejak tahun 1979, tim peneliti dari Princeton melakukan eksperimen untuk melihat apakah pikiran manusia bisa mempengaruhi realitas fisik. Mereka menggunakan Random Event Generator atau yang disingkat dengan REG, sebuah mesin yang menghasilkan angka secara acak mirip dengan lemparan koin digital. Partisipan diminta untuk mengarahkan mesin ini dengan pikirannya. Hasilnya, dalam jangka waktu yang cukup lama, ada pola kecil tetapi signifikan yang menunjukkan bahwa pikiran manusia mungkin bisa mempengaruhi probabilitas di dunia nyata. Eksperimen ini mendapatkan banyak kritik. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa hasilnya terlalu kecil untuk dianggap bukti nyata. Tetapi ada juga yang melihatnya sebagai indikasi bahwa kesadaran manusia bisa mempengaruhi dunia lebih dari yang kita kira. Penelitian lain datang dari Lutz Montagnier, seorang virolog yang memenangkan Nobel karena menemukan virus HIV. Di tahun-tahun terakhirnya, ia melakukan eksperimen yang mengejutkan dunia sains. Montagnier mengklaim bahwa air bisa menyimpan memori dari DNA yang pernah ada di dalamnya. Ia menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik tertentu dapat membawa informasi biologis bahkan setelah molekul aslinya hilang. Gagasan ini dianggap terlalu radikal dan membuatnya dijauhi oleh komunitas ilmiah. Tapi jika benar, ini bisa menjelaskan bagaimana frekuensi termasuk suara dan kata-kata bisa meninggalkan efek pada lingkungan sekitarnya. Meneliti hal-hal yang dianggap di luar nalar bukanlah tanpa resiko. Beberapa ilmuwan yang mencoba menggali lebih dalam tentang hubungan antara pikiran, suara, dan materi justru berakhir dijauhi komunitas akademik. Nasib serupa juga dialami oleh Rupert Sheldrake, seorang biolog yang mengusulkan teori medan morfogenetik. Gagasan bahwa makhluk hidup bisa terhubung melalui semacam pola energi yang tak terlihat. Teorinya dianggap tidak memiliki dasar ilmiah yang cukup dan ia sering menjadi sasaran kritik komunitas akademik. Dua ilmuwan ini adalah contoh bagaimana dunia sains bisa keras terhadap ide-ide yang terlalu jauh dari pemahaman saat ini. Tapi mereka juga menjadi bukti bahwa keingintahuan manusia tidak pernah berhenti, bahkan ketika harus berhadapan dengan penolakan. Beberapa teori dari sains modern justru membuka kemungkinan bahwa suara, kata-kata, bahkan pikiran bisa memiliki efek yang lebih besar dari yang kita kira. Salah satunya adalah efek observer dalam fisika kuantum. Eksperimen celah ganda menunjukkan bahwa partikel bisa bertindak seperti gelombang atau materi, tergantung pada apakah seseorang mengamatinya atau tidak. Ini bukan teori spekulatif, ini fakta eksperimen. Jika kesadaran bisa mempengaruhi perilaku partikel, mungkinkah ada cara lain bagi pikiran manusia untuk berinteraksi dengan realitas fisik? Lalu ada teori string yang menyatakan bahwa semua materi di alam semesta, termasuk kita, pada dasarnya terdiri dari getaran kecil di dimensi yang sangat kecil. Jika segala sesuatu adalah getaran, maka suara yang juga merupakan getaran mungkin memiliki pengaruh lebih dari sekedar gelombang di udara. Ini membawa kita ke gagasan kuno tentang mantra dan doa. Di berbagai budaya, kata-kata tertentu dipercayai memiliki efek khusus, bukan hanya secara psikologis, tetapi juga secara fisik dan energi. Dari penelitian hingga teori fisika, satu hal yang menjadi jelas. Kata-kata bukan sekedar suara. Mereka membawa makna, mempengaruhi emosi, bahkan mungkin berdampak lebih daripada tubuh dan lingkungan. Dari sisi ilmiah, eksperimen menunjukkan bahwa suara dan pikiran bisa mempengaruhi biologis kita. Epigenetika membuktikan bahwa keyakinan bisa mengubah ekspresi gen. Neuroscience menunjukkan bahwa kata-kata positif dan negatif berdampak langsung pada otak. Dari sisi psikologis, ada efek placebo di mana kepercayaan seseorang terhadap sesuatu bisa menciptakan perubahan nyata pada tubuh. Jika seseorang yakin bahwa sebuah mantra bisa menyembuhkan, mungkinkah sugesti itu benar-benar bekerja? Lalu, dari sisi budaya dan spiritual, konsep ini sudah ada sejak ribuan tahun.
Doa, mantra, dan ritual berbasis suara dipercaya memiliki kekuatan dalam banyak tradisi. Sains mungkin belum bisa menjelaskan semuanya, tapi bukti menunjukkan bahwa suara, frekuensi, dan kesadaran saling terhubung lebih dalam dari yang kita duga. Jadi, apakah manusia bisa menciptakan mantra dengan efek nyata? Sains belum bisa memberi jawaban pasti, tapi satu hal yang jelas, kata-kata lebih kuat dari yang kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membuka perspektif baru tentang hubungan antara sains, pikiran, dan kata-kata. Jika kalian punya pendapat atau teori menarik, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.